menjawab pertanyaan Nika tadi, apakah berarti keuangan negara pada BUMN itu seperti apa? Nah, memang definisi atau pendapat terkait dengan keuangan negara pada BUMN itu, apakah aset BUMN merupakan aset negara atau bukan, itu MK sendiri, Mahkamah Konstitusi sendiri dalam pertimbangannya, dalam berbagai putusannya, bukan berbagai ya, beberapa putusannya terkesan masih ragu juga soal posisinya, apakah hanya penyertaan saham saja atau aset-asetnya juga milik BUMN. Tapi setidaknya dari putusan-putusan MK yang terakhir, yang termasuk yang diajukan oleh Serikat Pekerja Pertamina, itu semakin nampak bahwa meskipun aset-aset BUMN adalah milik BUMN sendiri, utangnya juga milik utang BUMN sendiri, bahwa kekayaan negara itu adalah hanya sebatas penyertaan saham saja, selebihnya sebagaimana dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ya tadi pemegang saham itu kepemilikannya hanya sebatas saham saja, namun tidak menghalangi negara untuk dalam hal ini sebagai pemegang saham utama, karena kan dia 51% 51 sampai 100% BUMN kan. BUMN itu 51 sampai 50 sampai 100%. Kan boleh 100% kepemilikan, termasuk yang kemarin dikecualikan ya. Ingat Undang-Undang PT yang boleh memiliki atau kepemilikan 100% atau kepemilikan tunggal atas perseroan terbatas, salah satunya adalah BUMN. Ya, BUMN. Nah, tidak menghalangi kewenangan negara untuk mengawasi atau meminta pertanggungjawaban. Dalam hal ini mekanisme yang salah satu yang di-challenge beberapa pihak dari BUMN adalah apakah kami bisa diaudit BUMN, termasuk anak BUMN, karena anak BUMN bukanlah BUMN. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang BUMN, yang dimaksud dengan BUMN adalah kepemilikan langsung oleh negara. Kalau anak BUMN kan bukan pemilikan, misalnya begini, ini negara, ini Pertamina, ini 100%. Kemudian di sini Pertamina Niaga yang menyalurkan BBM, kepemilikannya 70%. 70% 70 kali 100 70%. Jadi kepemilikan negara terhadap anak Pertamina ini secara tidak langsung 70%. Gitu, 70%. Kan lebih dari 51%. Tapi kan bukan kepemilikan langsung. Karena bukan kepemilikan langsung, menurut Undang-Undang BUMN ini diterjemahkan dia bukan BUMN. Nah, semangat rezim ataupun mazhab yang bawah ini, oh ini bukan aset BUMN, Pertamina Niaga ini. Sehingga BPK tidak boleh mengaudit. Kejaksaan Agung, KPK, polisi tidak boleh mengusut tindak pidana korupsi di sini. Kenapa? Karena bukan BUMN, nggak ada keuangan negara di sana. Nah, ini udah nggak berlaku semua. KPK, polisi, kejaksaan biasa masuk sudah. Jadi kalau misalnya pun anak pun tetap masuk. Kenapa? Karena rezimnya atau semangat Undang-Undang Keuangan Negara ini bahwa BUMN itu bukanlah dibentuk tapi dilahirkan. Sehingga sampai anak cucunya pun ya sudah keuangan negara. Gitu. Ya, jadi saya perlu menyampaikan ini, setidaknya Anda punya gambaran ya. Saya bersyukur bisa dapat argumentasi atau penjelasan lah setidaknya. Saya pernah belajar ke dua mazhab tadi ya. Saya pernah cerita di minggu lalu, saya belajar di UI, ketemu Prof. Herman Raja Guguk, kemudian ada Prof. Dian Puji Simatupang, ada, tapi saya nggak ketemu Prof. Arifin Surya Atmaja, beliau juga yang termasuk leader di sana.
beliau sudah meninggal ya pas saya. Tapi anak intelektual beliau saya diajar gitu ya, diajar beliau. Kemudian di STAN dari lapangan Banteng, alhamdulillah pernah mendengarkan 3 orang konseptor utama. Ada Pak Siswo, ada Pak Tauhid, ada Pak siapa Nasution itu satu lagi, saya lupa nama. Nah artinya, oh ternyata argumentasinya begini. Ya terlepas dari saya tidak ingin membahas tentang soal faktor-faktor politik dan pertimbangan di luar non hukum ya. Itu istilah mungkin bisa kita ngobrol. Tapi kalau di kelas saya nggak akan bahas itu ya. Kita Mohon maaf Pak. pure akan Yakub siapa? Gimana? Itu Pak, Kenapa? share screen-nya masih hitam Pak. Apakah ini cuman di saya atau di teman-teman juga? Kalau di saya PPT sih, Pak. Kelihatan? Pas saya coret-coret kelihatan? Oh udah Pak, udah kelihatan Pak. Terima kasih Pak. Kelihatan. Pas saya Kelihatan, Pak. tadi kelihatan nggak pas saya coret antara negara Pertamina Niaga gitu? Kelihatan? Kelihatan Pak. Oh, 100%. Kemudian ke Pertaniaga 70%. Ini kan sama dengan negara secara indirect dia punya saham 70%. Tapi kan itu indirect. Indirect ya. Nah, karena indirect tadi dianggap dia bukan BUMN ini. Anak BUMN itu bukan BUMN. Sehingga ini bukan keuangan negara yang dipisahkan gitu. Lebih jauh lagi, ini saja apa namanya BUMN yang lain, PLN segala macam. Ini yang saya lupa nih yang diajukan oleh direksi PLN pada saat itu yang tersangkut perkara korupsi. Saya lupa yang 62 atau yang 48. Ya, 62 atau 48 itu direksi PLN. Pak Edi siapa lupa saya namanya. Nah, itu udah lama saya bikin begini ya. Kalau udah materinya ganti lagi saya lupa putusannya ini dulu perkara siapa gitu saya dulu lupa tuh. Apalagi sekarang saya lagi ngumpulin putusan-putusan pilot yang ada banyak banget. Jadi case-nya saya lupa. Nomor ini siapa perkaranya segala macam ya. Tapi intinya gitu bahwa sehingga yang dikhawatirkan terlebih lagi ini teman-teman ada lahirnya ini sempat dulu waktu itu sempat ada demo atau penolakan ya. Lahirnya peraturan pemerintah nomor 72 nomor 72 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor tentang penyertaan penatausahaan dan badan usaha negara. Ini di dalamnya terkandung pengaturan tentang privatisasi untuk anak BUMN. Karena di sini diatur ternyata tidak perlu persetujuan DPR. Nah, DPR kerasain nanti bisa jadi swasta dibikin anak, asetnya BUMN dialihkan ke anak, kemudian dijual ke swasta, hilang keuangan negara. Jadi milik swasta nanti. Jadi mengelola hal-hal seperti ini tentu tidak bisa hitam putih memang. Tidak bisa hitam putih. Kalau dikuasai negara 100% seringkali jadi birokratis, nggak fleksibel. Tugasnya mencari keuntungan nggak optimal. Tapi kalau dilepas begitu saja, khawatirnya menimbulkan moral hazard. Mentang-mentang dia nggak ada risiko bisnis, rugi juga, modalnya juga gampang, tinggal minta penyertaan modal negara. Oke, Mahfira Jana. Maka dia kelola seenaknya. Nah itu yang harus dihindari ya. Oke, sekarang selebihnya teman-teman baca sendiri ya. Untuk slide-slide-nya kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di WA grup saja, silakan seperti Dava kemarin. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kemudian saya lanjutkan hari ini tentang
BUMD saya nggak keluarkan di ujian untuk pengetahuan saja. Anda baca-baca saja ya. BLO juga enggak. Karena materinya banyak sekali dipadatkan di apa namanya di UTS ini. Sekarang saya lanjut ke, kalau ada pertanyaan silakan. Sekarang saya lanjut ke apa namanya materi satu lagi, koperasi dan yayasan. Sebelumnya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tapi ini ada hubungannya dengan pertemuan sebelumnya sih, Pak. Nggak apa-apa ya, Pak? Ya, silakan. Bentar saya buka informasinya ya, Pak. Oke. Arnold Jadi gini, Pak. Arnold sambil ngomong, saya off camera, saya sambil makan dikit ya. Oke, Pak. Karena saya Aku juga agak kendala sinyal, Pak. Oke, nggak apa-apa. Karena saya itu ngajarnya nggak pernah di rumah, teman-teman. Mohon dimaklumi. Jadi saya perjalanan tadi ngantar anak sekolah, kemudian saya belum sarapan. Oke, silakan, saya dengerin dengan baik. Baik, Pak. Jadi kan, Pak, semalam saya nonton gitu, Pak. Ada berita bahwa perusahaan GoTo itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena adanya penggunaan merek dagang GoTo, Pak, yang dimana kan kemarin akuisisi yang dilakukan itu. Itu nanti ada materi kekayaan intelektual, kita hukum kekayaan intelektual nanti setelah meet. Oh enggak, saya dikit aja, Bu, nanya. Oh ya, oke. Dalam ini kan kasusnya sebenarnya karena ada perusahaan GoTo yang sebelumnya melaporkan bahwa mereka sudah dipakai atau sudah tercatat di Ditjen Hak Kekayaan Industrial Kemenkumham. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa bisa hal ini terjadi ya, Pak? Bukankah sebelumnya jika memang nama suatu merek dari suatu perusahaan sudah terdaftar, maka perusahaan lain yang ingin mendaftarkan otomatis nggak bisa, Pak? Mengapa hal ini bisa terjadi, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Jadi, ini sebenarnya materi hukum kekayaan intelektual, Arnold, karena terkait dengan apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya, misalnya. Apakah penulisan, apakah hanya semata-mata GoTo, kemudian bidang usahanya, ya, kemudian kelas mereknya yang mana, itu memang tidak mudah. Dan saya sendiri tidak menekuni hukum kekayaan intelektual. Itu, jadi teman-teman kalau sebagai informasi ya, ini kalau teman-teman ada tahu beberapa pengacara atau advokat kondang gitu, itu rata-rata mereka terspesialisasi juga. Jadi kalau misalnya nih ya, Arnold tadi nanya masalah ini ke Bang Hotman Paris Hutapea, gitu. Kemungkinan besar beliau nggak menguasai. Ke Pak Yusril Iza Mahendra, kemungkinan besar nggak menguasai juga. Artinya ketika berhadapan dengan advokat-advokat yang mendalami tentang kekayaan intelektual, karena memang spesialisasi ini spesialis mesti. Termasuk pertanyaan Arnold tadi, sekelas Kementerian Hukum dan HAM saja, kenapa bisa dia memberikan izin padahal sudah diberikan, sudah terdaftar merek yang lama, yang GoTo Financial itu kalau nggak salah ya. Kenapa ini diberikan yang baru? Ada juga di angkatan sebelumnya juga dalam case apa saya lupa ya. Ada case juga nomor yang sama, sehingga pada saat itu mahasiswa nanya, bisa nggak sih Pak kita menggugat Kementerian Hukum dan HAM? Karena dalam hal ini Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Karena apa? Karena ketika kita mendaftar, dia oke kan artinya udah aman. Nah, jadi sebenarnya teman-teman ketika ini dibawa ke ranah pengadilan, kan ramai banget. Itu kalau lihat komen-komen ataupun pendapat-pendapat orang, sekelas Gojek sama Tokopedia kok begitu, bagian legalnya, bagian. Anda jangan terbawa berita, jangan terbawa pembahasan di berita.
bisa jadi nanti di pengadilan akan karena begini, setiap orang konsekuensi dari kita sebagai negara hukum, pasal 1 ayat 1 dan ayat 3 ya, terkait dengan negara kita adalah negara demokrasi sekaligus nomokrasi, negara hukum. Kemudian di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga diatur bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya nggak ada. Kalau dalam asas hukum perdata ada namanya ius curia novit, bahwa hakim dianggap tahu segala persoalan hukum yang diajukan kepadanya. Bukan berarti bahwa hakim harus pinter, tidak sebenarnya. Itu satu asas saja bahwa kata kuncinya cuma satu. Semua orang, setiap warga negara, apabila merasa hak konstitusinya atau apabila kepentingan hukumnya dirugikan, maka dia berhak atau dapat memiliki hak oleh negara, diberikan hak untuk mengajukan gugatan atau mengajukan upaya hukum. Nah, demikian juga pihak yang goto yang merasa mereknya udah terdaftar tadi, dia berhak untuk mengajukan kalau merasa kepentingan hukumnya diganggu. Sebaliknya, pihak Gojek dan Tokopedia tentu punya argumentasi tertentu. Saya nggak tahu, kita lihat tadi di persidangan pertimbangannya apa. Nah, jadi kalau ditanya apa mana yang menang, tentu lihat dia di pembuktian nanti. Kita lihat di pembuktian. Dan ini menarik sebenarnya kalau kelas kita kelas offline dan kelas kita nggak banyak, sebenarnya idealnya mata kuliah hukum bisnis itu saya harusnya mengajak Anda untuk ke pengadilan. Kalau di PIH itu kalau kelasnya nggak banyak, bisa dibawa ke kantor polisi, kantor kejaksaan agung, ke KPK atau di persidangan itu jadi hal yang menarik. Tapi kalau kelasnya banyak, tentu tidak memungkinkan jadwalnya harus full sehari kan. Belum lagi kalau di persidangan itu jadwal bilang jam 8 sidang, kadang mulai jam 4 sore, nggak jelas itu jadwal di persidangan. Nah itu. Tapi intinya yang ditanyakan Arnold tadi, saya cuma mau bilang bahwa semua orang boleh menggugat sebenarnya. Bahwa nanti siapa yang memang pemilik hak yang sebenarnya, tentu di pengadilan yang akan membuktikan. Nah, pada saat 2 tahun lalu, mahasiswa kakak tingkat Anda nanya, bisa nggak sih Pak kita gugat Kementerian Hukum dan HAM? Karena saya menggunakan nama ini. Sebenarnya saya ada pertanyaan nih, goto ini nanti di aksi korporasi. Anda pelajari tentang apa itu merger, konsolidasi, akuisisi. Merger dari Tokopedia dengan Gojek, kenapa namanya goto? Kalau merger kan tidak menimbulkan nama baru, tidak memunculkan perusahaan baru. Coba baca di file restrukturisasi deh kakak tingkatmu. Kalau konsolidasi A ditambah B jadinya C atau D, sama dengan C atau D. Tapi kalau merger A ditambah B, yang lahir nanti hasil merger tetap A atau B salah satu. Yang satu melebur. Menggabungkan diri, bukan melebur, menggabungkan diri. Satu mati, satu hidup. Nah ini kenapa kok dua-duanya melebur jadi kayak konsolidasi? Nah itu sebenarnya tadi mau saya kasih PR tuh. Kenapa namanya goto? Sebagai clue nanti habis ujian, habis ini ya, habis UTS. Jadi jawaban saya sementara itu Arnold, karena dalam prakteknya tidak mudah untuk menyatakan bahwa merek itu Kementerian Hukum dan HAM pada saat itu ketika diajukan oleh Goto pendaftaran merek di Kementerian Hukum dan HAM, kalau menolak, sementara pihak Goto hasil merger Gojek dan Tokopedia tadi merasa dia belum ada merek yang terdaftar karena tidak ada persamaan pada pokoknya, maka
dia bisa menggugat Kementerian Hukum dan HAM juga. Jadi penyelenggara negara itu tidak mudah. Nanti teman-teman jadi aparat sipil negara juga begitu. Ketika ada dua pihak berkonflik, Anda memutuskan memenangkan satu, misalnya soal terkait dengan sertifikat, pemberian sertifikat, atau yang di Direktorat Jenderal Pajak, yang di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dimanapun Anda berada, atau di pemerintah daerah, ada terkait dengan PBB misalnya. Ada suami istri yang lagi berpisah, rebutan harta gono gini. Itu kadang suami istri itu berebut ke kantor pajak. Ini atasnamakan saya, biar saya yang bayar deh pajaknya, bla bla bla. Kenapa? Walaupun pajak itu bukan tanda bukti kepemilikan, tapi kalau tanah dan bangunan itu dokumennya tidak lengkap, maka pajak tadi bisa menambah keyakinan hakim untuk memutus ini punya siapa. Dalam konteks jika sertifikat hak miliknya atau sertifikat kepemilikan atau sertifikat yang lain yang menunjukkan kepemilikan hak atas suatu aktivitas tak bergerak dan tidak bergerak, maka itu bisa menjadi tambahan keyakinan bagi hakim. Nah, jadi gitu Arnold yang bisa saya jawab sementara, karena itu nanti bagian dari materi hukum kekayaan intelektual di setelah UTS. Jadi memang tidak mudah untuk menentukan apakah ada banyak yang seperti itu. Case-case misalnya sengketa kekayaan intelektual itu memang begitu, rumit, nggak mudah. Jadi nggak banyak orang Indonesia yang expert di bidang itu, nggak banyak juga ya terkait dengan kekayaan intelektual. Saya masih ingat di UI itu dosen-dosen yang mendalami kekayaan intelektual itu nggak banyak, sedikit sekali yang expert mendalami itu ya, karena mesti faktor teknisnya cukup tinggi, tidak cukup hanya melihat aspek legalnya saja, tapi soal mengidentifikasi apakah ini memang sudah didaftarkan untuk property right yang lain atau bukan. Contoh misalnya begini, teman-teman kan pernah dengar tuh, ini lagu ini sebenarnya jiplak ataupun melanggar plagiat atas lagunya si ini si itu misalnya. Ada statement salah satu musisi di Indonesia yang bilang begini, tangga nada yang kita kenal ini kan cuma berapa sih, do re mi fa sol la si do itu. Jadi kalau itu modifikasi ataupun penggabungan dari nada-nada itu tadi jadi satu lagu oleh orang seluruh dunia, ya sangat mungkin akan mirip dan segala macam. Tapi bukan berarti dia menjiplak. Karena jumlah apa namanya sih, notasi ya. Jumlah not balok. Jumlah notasi kan cuma berapa sih? Do re mi fa sol la si do, 8 kan. Itu kalau mau diubah, kecuali kalau ada yang mayor, minor segala macam, ada yang paling variasinya kan nggak banyak. Jadi kalaupun ini dianggap mirip yang sana, membuktikan bahwa mana yang duluan, kemudian ini mirip lagu yang ini, ada berapa bagian yang diizinkan, nadanya sama, itu kan nggak mudah. Jadi yang seperti ini tidak mudah untuk pembuktiannya. Saya sendiri tidak mendalami tentang itu, tapi nanti kita bahas tadi aspek hukumnya ya, teknisnya seperti apa, apakah ini merupakan jiplak menjiplak atau bukan ya, pelanggaran hak cipta atau bukan. Tentu ada pembuktian oleh ahlinya. Gitu ya Harold ya, sementara. Baik Pak, saya cukup paham Pak. Terima kasih Pak. Nah sekarang kita bahas tentang koperasi dan yayasan. Koperasi dan yayasan kemarin saya sudah singgung di pertemuan awal, bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha ada bentuk-bentuk badan usahanya. Selain badan usaha yang non badan hukum, CVV Persekutuan Perdata juga ada badan usaha yang berbadan hukum, yaitu PT dan koperasi.
Yayasan itu badan hukum, tapi bukan perusahaan, bukan badan usaha. Dia badan hukum, tapi bukan badan usaha. Dia badan hukum, tapi bukan badan usaha. Kenapa? Yayasan tidak boleh melakukan kegiatan usaha. Ya, yayasan tidak boleh melakukan usaha. Kalau koperasi, badan hukum dan badan usaha juga. Sama seperti PT. Tapi lingkup pengaturan, organ-organnya, karena dia badan hukum kan butuh organ untuk menggerakkan. Dan orientasinya itu berbeda. Sama-sama namanya badan usaha, tentu tujuan utamanya apa? Profit. Tapi ternyata tidak sendirian, tidak semata-mata profit. Seperti PT. PT itu tegas banget. Konsep badan hukum kalau dalam tanda petik kapitalis ya PT itu. Apa tujuanmu? Kamu dilahirkan, tujuan hidupmu apa? Profit. Titik. Nggak pakai bahasa basi, nggak pakai dengaling-aling. Kalau ini apa? Untuk anggota. Profit iya, tapi juga tidak boleh profit murni. Artinya kepentingan anggota yang paling utama. Karena kalau profit di sini kita bicara siapapun bisa mengambil keuntungan, terutama memperkaya harta pemodal. Orang yang punya duit nitip ke koperasi, kemudian dia dapat return dari pengelolaan koperasi itu, keuntungan itu, maka itu bukan koperasi namanya. Oh sebentar, saya cas baterai, mau habis nih. Oke, sekarang saya lanjut lagi. Nah, jadi koperasi itu memang mencari keuntungan, tapi tidak melupakan sifat dan karakteristik dari koperasi yang dia itu berasal dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Jadi tidak boleh koperasi itu memberi kesempatan atau dijadikan sebagai badan usaha untuk memperoleh profit semata-mata bagi pemodal saja, kecuali pemodal tadi jadi anggotanya. Itu pun harus dilihat peran sertanya si pemodal itu. Makanya kalau kita lihat ceritanya, undang-undang koperasi ini nanti teman-teman baca sendiri ya, undang-undang ini untuk pengetahuan saja. Nggak keluar ujian seperti ini, saya nggak keluarin tuh. Undang-undang ini segala macam nggak keluar. Jadi yang sifatnya hafalan-hafalan seperti ini, Anda bisa baca kok. Gitu. Tapi yang memerlukan pemahaman itu yang mesti. Nah, ada undang-undang koperasi kita itu dari tahun 92. Sebenarnya sudah nggak ideal. Maka di Undang-Undang Cipta Kerja kemarin kan saya udah kopikan kalau nggak salah di sini beberapa hal tentang koperasi ya. Tapi nggak banyak yang berubah. Pernah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. Tapi umurnya cuma setahun. Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi teman-teman kalau dengar kata koperasi, jangan berasosiasi bahwa koperasi itu harus kecil ya. Tapi sekarang sih udah berubah setelah pengelolaan sih. Ada namanya dulu Gabungan Koperasi Batik Indonesia, GKBI. Bagi Anda yang tinggal di Jakarta, yang tahu di Jakarta Pusat itu di Semanggi itu ada gedung
GKBI, gede sekali, asetnya besar. Cuman saya sekarang statusnya kayaknya udah beralih dia. Artinya generasi berikutnya ternyata kayaknya nggak cukup eksis sekali lagi sekarang. Tapi cuma dulu gede sekali itu gabungan koperasi batik Indonesia. Saya pernah mendalami itu, tapi udah lupa lagi. Saya mau bercerita pun udah lupa gitu tentang GKBI. Tapi intinya gabungan koperasi batik Indonesia, oke. Nah itu koperasi tidak selalu kecil, dan bahkan kalau Anda, tapi saya nggak tahu sekarang ya. Saya nggak tahu sekarang kalau ada yang dari Sulawesi, saya tahu ada koperasi nomor 2 ya di Indonesia. Koperasi simpan pinjam itu asetnya gede sekali. Jadi yang ada yang di Sulawesi Selatan di Tanah Toraja sana, ada satu koperasi yang besar sekali asetnya. Dan anggotanya hampir satu kabupaten, bahkan melintas kabupaten pun jadi anggota. Koperasi simpan pinjam. Nah, saya nggak akan bahas contoh-contoh itu, nanti teman-teman sambil googling, searching gitu ya. Intinya undang-undang koperasi ini pernah dibuat, direvisi di melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012, tapi dibatalkan oleh MK. Jadi umurnya praktis cuma setahun dia umurnya dari berlakunya itu. Kenapa dibatalkan oleh MK? Karena secara keseluruhan ruh dari undang-undang ini, ruh tanda petik keluar dari semangat awal koperasi. Ya, ini soal koperasi yang dianut di Indonesia itu pakai prinsip-prinsip yang mana gitu ya. Anda baca sendiri saja. Semangat koperasi itu hilang. Jadi seolah-olah di undang-undang ini semangatnya semangat undang-undang PT. Jadi pemodal, menguntungkan pemodal, siapa yang punya modal. Padahal ini saya ambil garis besarnya, nanti baca sendiri ini ya, hanya untuk pengetahuan, saya nggak keluarkan di ujian. Padahal saya ingin garis bawah ini. Nah ini bentuk koperasi ini sudah diubah di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Apa itu koperasi primer, syaratnya cuma 9 orang, 20, di Undang-Undang Koperasi 20 orang. Undang-Undang Koperasi 20 orang, kalau koperasi sekunder 3 koperasi ya. Kalau sekarang tetap 3 koperasi, tapi ini 9 orang pun sudah bisa bikin koperasi primer gitu. Nah, kapan status badan hukum diperoleh? Untuk pengetahuan saja ya. Nah, yang saya mau bilang gini. Ini kan untuk pengetahuan ya, untuk pengetahuan. Nah, saya ingin bahas yang ini. Pembagian keuntungan sebagai SHU itu sisa hasil usaha. Kalau PT namanya dividen. Harus adil. Ini poinnya ini sebenarnya yang menyebabkan Undang-Undang 17 2012 tadi dibatalkan oleh MK. Besarnya jasa dari tiap-tiap anggota. Jadi selain simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela gitu ya. Jadi return yang dibayarkan, pembagian keuntungan koperasi kepada anggotanya itu tidak semata-mata berdasarkan besarnya simpanan. Tidak. Tapi juga jasa. Makanya cuman karena situasi online begini, kalau usul, saya udah lama sebenarnya, ada mahasiswa dulu saya bilang, kalau kita bikin koperasi di kampus sekarang ini saatnya, saya bilang. Saya nanti dari aspek aspek inilah, aspek hukumnya soal perizinan. Karena untuk mendirikan ini notarisnya harus notaris yang punya izin dari Kementerian Koperasi, bukan sembarang notaris ya. Beda dengan pendirian PT, badan usaha, notaris ya biasa gitu. Tapi kalau untuk koperasi harus notaris yang terdaftar dan punya izin untuk membuat akta pendirian koperasi dari Kementerian Koperasi, bukan hanya Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini yang sebanding jasa ini maksudnya begini. Ini ada Dava, ada Rozak, ada Nabila. Nah, Dava, Rozak, Nabila. Ketika bikin koperasi, maka
nanti keuntungan yang diperoleh koperasi, apakah koperasi simpan pinjam, koperasi dagang, atau penjasa yang dikelola oleh anggotanya, maka keuntungan yang diberikan itu bukan berdasarkan simpanan wajib atau simpanan pokok dari masing-masing anggota tadi. Tapi berapa banyak Nabila, Rozak, Dava, Dea berkontribusi terhadap koperasi itu. Kontribusinya apa? Apakah dia bekerja mengelola? Tidak. Tapi berapa banyak kontribusi terhadap pendapatan koperasi. Misalnya gini, Nabila ternyata ngambil kredit, ambil utang ke koperasi. Sehingga Nabila kan bayar angsuran, pokok plus bunga. Ya kan? Selain simpan pinjam, ternyata koperasi ini juga menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan, dagang kebutuhan sehari-hari anggota sembako maupun untuk publik. Sehingga ada pendapatan. Nah, ternyata dia lebih memilih belanja ke koperasi daripada ke minimarket di luaran sana. Sehingga dia memberikan keuntungan kontribusi yang besar terhadap keuntungan koperasi. Nah, besarnya kontribusi tadi, besarnya bunga, semakin besar bunga yang dibayarkan oleh Nabila, semakin besar belanjaan dia kepada koperasi. Walaupun tadi Rozak sama Dava tadi modalnya gede, dia modal gede, tapi nggak pernah belanja ke koperasi, tidak pernah minjem uang ke koperasi, sehingga tidak pernah bayar bunga, maka keuntungannya sebatas proporsi untuk simpanan-simpanan wajib tadi dan simpanan sukarela tadi. Tapi tidak berhak atas keuntungan yang jasa tadi. Nah, itu yang di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 dia nggak berlaku. Dia jadi orang punya modal nitip duit di koperasi, koperasi untung gede, pemodal dapat untung. Nah, itu nggak boleh kata MK. Bahwa koperasi kalau memang mau begitu ya bikin saja PT. Gitu. Jangan pakai, jangan bikin alter ego, topeng doang, koperasi sehingga seolah-olah untuk rakyat, untuk anggota, padahal di belakangnya pemodal. Sama dengan yayasan, yayasan nggak boleh berbisnis, dia hanya boleh bekerja di bidang sosial keagamaan, gitu, sosial budaya keagamaan. Di luar itu tidak, ya. Jadi jangan jadikan bikin usaha namanya yayasan, karena itu akan mengambil simpati, empati orang. Oh, beli ke yayasan aja deh, kan dia non-profit. Tapi ternyata dia mencari keuntungan. Sehingga nanti kita lihat organ-organ yayasan tidak boleh menerima gaji, menerima keuntungan. Bahkan itu ada, kalau sampai itu terjadi, itu masuk kategori tindak pidana. Nah, kembali ke koperasi tadi. Maka Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 dibatalkan oleh MK. Kembali ke sini. Nah, kenapa saya bilang sekarang saat yang tepat bikin koperasi sebenarnya? Kalau kita offline ngobrol nih, kalau anak-anak muda kan semangat nih. Setidaknya teman-teman bisa mewariskan pada adik-adik kelas bikin koperasi di kampus. Kenapa saya bilang tepat? Karena sekarang kita sudah eranya sudah pakai teknologi chip. Tadi kan saya bilang dia ketika belanja berkontribusi. Tapi kan kasirnya nggak tahu dia belanja berapa sih. Tapi kan sekarang udah bisa ada chip di kartu mahasiswa yang kalau belanja di tab ada poinnya. Ya kan? Kan sekarang udah bisa diadakan ada poin di tab. Oh, dia punya berapa? Sehingga nanti kalau pas mau lulus, jadi pas pertama masuk jadi mahasiswa, saya yakin kok mahasiswa nggak keberatan lah kalau misalnya harus bayar uang koperasi, keanggotaan koperasi 50.000 atau 100.000. Tapi setidaknya nanti pas lulus ada kebanggaan, rasa memilikinya itu ada. Dapat entah nggak banyak sih, entah 500.000, 1 juta. Tapi kalau sering belanja kan makin gede. Jadi dia dengan Ashraf bisa jadi SHU-nya nanti beda. Kenapa? Kalau zaman dulu saya masih ngalamin tuh. Koperasinya kita kan belum berbadan hukum yang pernah ada gitu. Nah, sekarang badan hukum dikelola secara benar, ada poin di dalam kartu mahasiswa. Jadi kelihatan. Daripada orang akhirnya beli sembako ke luaran sana, mending beli ke
koperasi daripada beli barang kebutuhan sehari-hari di mana-mana, mending di situ. Daripada pinjam uang kemana, pinjam di sini. Toh biaya bunga yang saya bayarkan juga uang saya juga. Itulah yang esensi dari koperasi, dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Nah gitu. Semangat kegotong royongannya itu di sana. Walaupun tetap dia harus bayar bunga, tapi setidaknya itu kan dari saya, oleh saya, untuk saya. Gitu ya. Selebihnya teman-teman baca sendiri ya. Kemudian yayasan. Saya nggak bisa full sampai jam 10. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di WA Group atau di sini kalau sempat ya. Tanyakan silakan. Ini yayasan, intinya saya mau bilang kepada Anda bahwa yayasan itu tadi badan usaha, badan hukum tapi bukan badan usaha. Pak, kenapa ada rumah sakit, sekolah, dia kok yayasan kok bikin rumah sakit, sekolah dan segala macam? Pak, boleh. Tapi kan menekankan nyari keuntungan, Pak. Gitu. Harusnya tidak boleh. Bahwa dia memungut iuran untuk keperluan operasional yayasan itu sah-sah boleh saja untuk membiayai penyelenggaraan kegiatannya. Ya, karena dari mana lagi selain dari sumbangan kan. Akan tetapi begini yang jadi masalah teman-teman. Orang niat awal jadi manusiawi ya. Kadang manusia itu bikin yayasan. Jadi begitu hartanya dihibahkan dari pendiri atau dari sumber yang lain, niatnya kan ikhlas gitu ya demi Tuhan untuk mendirikan yayasan. Tapi ternyata respon masyarakat terhadap yayasan-yayasan ini terkadang di luar dugaan. Gitu. Orang bikin rumah sakit, bikin sekolah, yayasan, ternyata responnya luar biasa gedenya. Kalau Anda di Tangerang nih, saya mau tunjukkan satu. Pernah dengar nama Unpam nggak? Universitas Pamulang. Pernah dengar ya? Siapa yang belum pernah dengar nama Unpam? Universitas Pamulang. Tahu nggak berapa jumlah mahasiswanya sekarang? Ini se-Indonesia jumlah mahasiswa terbesar di Indonesia itu Unpam sekarang ini. Terbesar. Dulu, ini yayasan, yang ngelola yayasan. Gedungnya sekarang gede banget, besar sekali. Dan bikin lagi di Serang sana. Ini kalau orang-orang dari Sumatera nanti kalau mau belajar ke Jawa, banyak kan ke sini nanti Serang. Jumlah mahasiswa terbesar di Indonesia. Karena dulu waktu awal didirikan, tahu nggak bayarnya berapa? Uang kuliah. 100.000 per bulan. Sama sekolah-sekolah SD, playgroup, TK, jauh di bawah 100.000. Jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bekerja di sambil kerja gitu, dia kalau malam sore bisa sambil belajar ke sana. Dan itu sekarang besar sekali. Jadi apakah nggak ada apa tuh? Untungnya ternyata gede banget dari sini. Boleh nggak sepanjang dia untuk mengelola untuk operasi yayasan? Boleh. Tapi ingat keuntungan itu tidak boleh diambil, tidak boleh dinikmati atau bahkan gaji pun tidak boleh diterima atau dinikmati oleh organ-organ yayasan, gitu ya. Jadi kalau yayasan ya yayasan aja, gitu. Jangan untuk kedok, gitu. Jangan untuk kedok bahwa itu merupakan coba kita baca ya. Yayasan bukan badan usaha tapi dalam rangka mendukung pencapaiannya. Nah, satu lagi ada yang ketika melihat peluang itu daripada nanti dia dipenjara karena mengambil gaji, mengambil keuntungan dari yayasan, maka dibentuklah diperbolehkan di undang-undang yayasan. Yayasan itu bikin badan usaha, bikin PT. Jadi yayasan sebagai pemegang sahamnya. Itu dimungkinkan. Ya. Dalam segala hal, bila hakim
mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan. Oh, ini soal pendirian tadi ya. Soal hibah-hibah umum, dasar pendirian yayasan berdasarkan KUH Perdata. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan, diperuntukkan untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Jadi di luar itu nggak boleh. Sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan mempunyai 3 organ, yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Dan masing-masing organ tadi nggak boleh dapat gaji, nggak boleh ngambil keuntungan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjukkan dimaksud tujuannya dengan cara memberikan badan usaha. Boleh bikin PT, boleh bikin CV, boleh bikin firma, ya. Tapi tidak boleh berbisnis sendiri. Ya, tadi ya, kalau bikin sekolah Pak, nyari keuntungan sekarang itu tipis teman-teman. Sekarang itu tipis. Saya nggak bisa sebutkan namanya ya, pernah ada ngasih. Ini teman-teman penilai, saya pernah ceritakan penilai. Ikut memberikan diklat penilaian, tapi saya dari sisi aspek proses bisnis dan legalnya ya. Di Surabaya sana itu ada satu yayasan pendidikan. Kalau yang orang Surabaya pasti tahu, swasta, gede sekali. Ketika mau dipungut PBB atas objek-objek tertentu, itu dilema. Pihak yayasan bilang kami ini yayasan. Di sisi lain, keuntungan yang diterima dari sekolah itu, kalau dari sisi biaya sekolahnya, itu swasta termahal di Surabaya. Nggak layak jadi yayasan gitu. Artinya untuk yayasan, sehingga untuk mengenakan apakah ini dikenakan PBB atau bukan, kemudian kalaupun kelas tanah sama kelas bangunannya seperti apa, fasilitas yang ada itu sudah nggak rasional sebagai yayasan. Sehingga kalau teman-teman lihat sekarang ini banyak rumah sakit besar udah nggak berbentuk yayasan. Saya nggak usah sebut nama ya, nggak etis kalau saya sebut nama. Rumah sakit swasta yang besar itu awalnya yayasan, tapi udah cabangnya di mana-mana, udah nggak yayasan lagi. Daripada nanti dia ngambil keuntungan masuk penjara, nah mending jadi bikin PT. Jadi yayasan, kemudian bikin PT, rumah sakit, pendidikan, dan lain sebagainya. Yayasan tidak boleh membagikan keuntungan kepada pembina, pengurus, pengawas. Syarat untuk mendapat gaji. Nah, untuk pengurus, boleh dapat gaji nggak? Boleh. Tapi tidak boleh terafiliasi. Oh, gimana supaya bisa dapat gaji? Padahal sayang banget nih. Memang sih awalnya saya ikhlas. Gitu. Tapi kalau nggak nyangka ternyata yayasan punya keuntungan besar ini, dipasanglah saudaranya. Maka nggak boleh. Karena kalau dia jadi pengurus dapat gaji nggak boleh. Jadi kalau dalam bahasa Islam, ya udah yayasan itu kalau bikin yayasan lillahi ta'ala gitu. Atau demi Tuhan saja. Untuk bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan. Atau kalau di bidang bukan yayasan keagamaan, ya untuk keperluan sosial, untuk kemanusiaan. Udah titik. Jangan pakai embel-embel. Tapi kan, sudah. Kalau mau nyari keuntungan, jangan pakai nama yayasan. Jangan menipu orang. Sehingga konsumen itu akan lebih iba, lebih tergerak hatinya untuk membantu, menyumbang, membeli. Karena Anda pakai embel yayasan. Jadi jangan menyalahgunakan nama yayasan untuk kepentingan bisnis. Kalau mau bisnis, bikinlah PT, bikinlah CV, firma, persekutuan perdata, atau koperasi. Gitu kira-kira. Nah, ini gambarannya itu yang nanti teman-teman baca sendiri. Selebihnya, apakah WNA boleh nggak bikin yayasan? Baca sendiri ya. Terus terakhir, kalau yayasan bubar, hartanya, asetnya dibawa kemana, baca sendiri, dibaca, bisa dimengerti. Untuk yayasan lain yang tujuannya sama, badan hukum juga bisa. Kalau misalnya dilikuidasi, masih ada nilainya, hartanya, apakah karena pengurus, pembina, kemudian organ-organ karena pertimbangan yang lain ya.
memutuskan untuk tidak melanjutkan yayasan itu, maka aset-asetnya tadi juga nggak bisa balik lagi. Jadi begitu dilepas itu udah lepas saja milik yayasan. Tidak ada kepemilikan lagi, malah udah terpisah dari harta si pemilik. Dan terakhir kalau tidak ada ya untuk negara. Dikelola oleh Balai Harta Peninggalan biasanya. Oke, jadi saya rasa begitu teman-teman materi kita untuk hari ini. Saya nanti akan tambahkan di hari Sabtu jam 2, nanti silahkan disepakati dengan kelas 507. Tapi ini masih ada waktu, kalau teman-teman mau tanya sekarang boleh. Nanti nanya lewat WA Group silahkan. Ya, tapi saya yang bisa saya sampaikan secara Zoom sampai di sini. Teman-teman nanti slide yang ada silahkan dibaca dengan baik. Nanti membahas tentang, kita nggak boleh bahas kisi-kisi, tapi saya akan berikan overview nanti di hari Sabtu itu, karena materinya ada banyak ya. Saya ingin bikin sampaikan stressingnya di bagian mana, tapi tidak kisi-kisi. Anda harus belajar gitu. Dan meskipun open book, saya mau bilang begini, meskipun open book, tapi kalau Anda buka bukunya besok pas ujian, nggak selesai. Kemungkinan nggak selesai. Jadi jangan menganggap nanti open book saya selesai, enggak. Harus paling enggak setidaknya Anda sudah tandai bagian ini di halamannya, nyari halamannya. Tapi itu minimalis sekali. Saya tidak berharap itu. Saya berharap mahasiswa saya nilai nomor 2. Nomor 1, pemahaman. Saya berharapnya itu. Nomor 2, apa sih nilai gitu. Saya nggak ini. Nanti terkait dengan itu saya bahas di hari Sabtu ya. Termasuk juga soal, tapi takutnya lupa. Mudah-mudahan sih kayaknya ingat. Saya udah pesan banget nih. Saya ingat banget. Dalam ilmu hukum itu ada dikenal 2 jenis bidang, dari sisi kontennya atau substansi itu ada 2, yaitu hukum material dan hukum formil. Oke ya, diingat-ingat baik-baik nih. Hukum material itu bicara tentang apa, siapa, bagaimana, dan bukan bagaimana, nggak ada. Apa, siapa, berapa, dan lain sebagainya. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang wajib, mana yang dapat, mana yang sifatnya imperatif, mana yang opsional, mana yang mandatori, dan seterusnya. Serta apa sanksinya atas pelanggaran-pelanggaran itu. Tapi dia belum bicara tentang bagaimana cara menerapkan apa dan siapa tadi menjalankan hak dan kewajibannya, serta kalau ada pelanggaran bagaimana cara penindakannya, cara menggugatnya, cara mempertahankan haknya. Itu ada di hukum formil. Nah, saya nggak akan bahas jauh ke sana, tapi saya mau bilang begini, ujian itu ada aspek material dan ada aspek formil. Aspek materialnya adalah Anda bisa mengerjakan ujian dengan optimal. Benar itu nomor sekian. Optimal itu berarti sudah semampu Anda. Sementoknya apa yang Anda miliki. Yang tahu siapa? Kita sendiri. Ini bukan hanya di mata kuliah saya saja, semuanya. Nah, yang formil, ini yang penting. Terkadang, begini, substansi sejago apapun Anda, tapi kalau formilnya tidak terpenuhi, maka rontok lah itu substansi tadi. Ada satu hal yang penting sekali terkait dengan ujian. Terkait substansi formilnya, yaitu soal kejujuran. Kejujuran itu dalam hal, saya percaya anak-anak saya orang baik semua. Tapi hindarkan potensi-potensi
Bukan karena ketidaksengajaan ya. Kalau faktor teknis itu masih bisa tapi potensi-potensi misalnya hal yang nggak perlu ternyata kok harus buka gadget segala macam, itu kan nggak perlu. Maka kalau formil itu nggak terpenuhi, maka rontoklah apa yang Anda kuasai tadi. Meskipun secara substansi, saya cuma mau bilang begini sebenarnya. Walaupun hasil ujiannya nggak terlalu optimal, tapi kalau ada barang yang boleh saya nilai, maka Anda punya nilai. Tapi kalau isinya bagus, tapi substan formilnya Anda tidak terpenuhi, Anda didiskualifikasi, maka Anda nggak punya nilai. Jadi hati-hati terkait dengan, tidak hanya di mata kuliah saya, mata kuliah yang lain juga begitu. Ya, Anda hati-hati dengan prosedur tadi. Ya, potensi-potensi tadi, lupa ternyata buka gadget, lupa ternyata buka ini, lupa ternyata nanya. Jangan membuat aktivitas-aktivitas yang menimbulkan kecurigaan. Orang baik, sikap baik juga harus, jangan polosan juga, kita nggak ngerti apa-apa, jadi Maaf Pak, suaranya oke. masih di mute. Ya. Sekarang udah ya. Ya, jadi itu sebenarnya nanti Sabtu juga saya sampaikan ya, tapi takutnya Sabtu lupa. Dengan sistem yang baru, mudah-mudahan lancar juga ya, mudah-mudahan lancar. Termasuk hal-hal yang tadi nanti Sabtu kita bahas ulang ya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan akhir, silakan Anda tanyakan. Sekarang boleh, nanti di WA Group juga boleh. Tapi di WA Group kemungkinan mungkin saya jawabnya, kalau nggak nanti malam atau besok, ya yang penting sebelum sampai dengan Sabtu saya udah jawab lah. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, mau sekarang boleh, nanti hari lewat WA Group. Nggak usah nunggu di hari ini ya. Nanti sore siang ada tanya seperti Dava kemarin nanya di hari berbeda pun nggak masalah. Kalau pas saya sempat dijawab di situ, saya jawab di situ. Saat itu atau besok, Anda ingatnya sekarang, kayak misalnya Arnold tadi nanya tentang kekayaan intelektual, tanyakan aja di situ. Ada isu apa lagi yang lagi terlintas, lagi baca segala macam, tanyakan saja. Kok ada case gini Pak? Gitu. Oke ya, saya rasa begitu teman-teman untuk pertemuan hari ini. Nanti hari Sabtu kita diskusi lagi, koordinasi lagi nanti di WA Group. Kemungkinan besar template-nya kita jam 2 hari Sabtu. Nanti habis ini saya akan ketemu dengan anak 507 juga. Saya akan sampaikan, mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Kalau ada halangan nanti kita cari waktu yang pas biar bisa bareng-bareng. Izin, tadi saya juga udah nanya ke anak kelas 507 dan katanya Sabtu bisa Pak. Oke, baik. Ya, oke, saya rasa begitu teman-teman. Saya foto sebentar. Ya, 3, 2, 1. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu.